Saya Meridona, KSSPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Sutomo II Medan. Saat ini saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman. Pemahaman yang hendak saya sampaikan adalah pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum. Sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya itu yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Demikianlah pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan kurikulum itu multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Apa peran dan fungsi dari kurikulum? Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai peran kurikulum. Kurikulum itu sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Apa saja komponen dari suatu kurikulum itu? Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler: tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Pertanyaan berikutnya, apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Jadi, kurikulum harus berubah. Karena tugas guru untuk menyiapkan para peserta didik menghadapi zaman yang baru, yakni zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman dulu. Contoh, zaman sekolah dulu, pelajar masih perlahan diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas mempelajari bagaimana menyalakan komputer, mematikan komputer, mengetik, dan semua hasil ketikan masih tersimpan di dalam floppy disk. Coba kita amati dan bandingkan anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphone untuk menonton YouTube, video call, atau hal lainnya yang dapat dilakukan dengan handphone. Contoh berikutnya adalah saat kita menjadi murid, cita-cita kita mungkin hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Jika kita perhatikan pilihan cita-cita peserta didik kita saat ini, cita-citanya lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Cita-cita mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTube, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa kurikulum perlu adanya perubahan. Alasannya adalah kita punya tujuan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan.
Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman, kurikulum perlu diadaptasikan sesuai lingkungan geografis. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen turut berperan, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus memenuhi kebutuhan peserta didik, baik itu berupa pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik lainnya dalam proses pengembangan kurikulum. Sekian penyampaian pemahaman mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.